Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati panjenenganipun Bapak Kyai Haji Nur Hakim selaku pimpinan Pondok Pesantren Mafatihul Huda Sendang Asri. Yang saya hormati Bapak Amin Mustolih selaku Kepala SMK Ma'arif 1 Sendang Agung, dan tidak lupa yang saya hormati Bapak Haji Aceng Arifin selaku Ketua Yayasan Mafatihul Huda Sendang Agung. Yang saya hormati Bapak Haji Ridwan selaku Kepala SMP Ma'arif 8 Sendang Agung. Wabil khusus yang saya hormati Bapak Afif Hidayatullah dari Gresik, dan tidak lupa Bapak Ibu SMK dan SMP Ma'arif serta keluarga besar Yayasan Mafatihul Sendang Agung. Pertama, tiada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan jasmani dan rohani sehingga kita masih bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu, khusus dengan Bapak Afif yang jauh dari Gresik. Alhamdulillahirabbil alamin, untuk memberikan motivasi kepada kita semua. Semoga apa yang nanti kita dapatkan dan apa yang kita lakukan pada hari ini akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan pula semoga acara kita hingga akhir nanti lancar, baik, tertib, dan tidak ada halangan suatu apapun. Salawat berserta salam tidak lupa selalu tersanjung pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita selaku umatnya mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatul husna. Bapak, Ibu, Dewan Guru, wabil khusus Bapak Afif, saya mewakili dari Bapak Amin Mustolih selaku Kepala SMK Ma'arif 1 Sendang Agung. Beliau tidak bisa menghadiri dan mendampingi selama kegiatan ini berlangsung karena beliau ada keperluan keluar provinsi untuk urusan pondok pesantren. Jadi mohon maaf dan mohon izin khusus Bapak Afif serta Bapak Ibu semuanya. Terutama Bapak Ibu serta Pak Afif, kami hanya bisa menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Afif dan Bapak Ibu guru semuanya, keluarga besar Yayasan Mafatihul Huda, atas kehadirannya ke ruangan ini. Dan selamat datang untuk Pak Afif di Sendang Agung, khususnya di SMK Ma'arif 1 dan SMP Ma'arif 8. Inilah kondisi kita, Pak. Jadi mohon dimaklumi karena kita berada di pinggiran Gunung Register 21. Kalau lihat area tadi malam ceritanya luar biasa, jalannya 11-12 dengan sebutin Mataram ya Pak ya. Jadi Kalrejo ke Sendang bisa 1 jam. Tapi insya Allah ke depan itu akan menjadi kelancaran karena kita sudah bagus jalannya, dan mudah-mudahan kita masih bisa diberikan umur panjang, kesehatan, semuanya bisa bersilaturahmi dan bertemu kembali dengan Pak Afif dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami mohon maaf atas penyambutan Bapak Ibu, khusus Bapak Afif yang kurang berkenan di hati. Kami hanya bisa mengaturkan maaf beribu maaf kepada seluruh peserta dan Bapak Afif. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Yang jelas tiada kata sempurna bagi manusia, tapi dengan kekurangan itu insya Allah kita melatih diri untuk kedepannya lebih baik. Harapan kami Bapak Ibu, khusus keluarga besar Yayasan Mafatihul Huda, dengan adanya kegiatan ini semoga menjadikan kita ke depan menjadi lebih baik, lebih sugestif seperti yang disemboyankan di sini. Jadi kita akan mendidik anak-anak kita, generasi-generasi bangsa yang aktif, kreatif, dan bermoral, berkarakter Pancasila.
Mungkin itu Bapak Ibu tidak bisa panjang lebar karena beliau Pak Afif jam 10 harus sudah selesai karena jam 1 nanti sudah harus di bandara. Itu saja, ini langsung bisa dimulai oleh Pak Afif langsung. Mungkin dari saya ini banyak kekurangan kehilapan, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kelihatan saya ya sebelah sini, kelihatan ya, sebelah sana kelihatan, alhamdulillah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya dengan kompak dan semangat dan suaranya keras, saya doakan rezekinya lancar. Yang menjawab salam saya dengan kompak dan keras, saya doakan tahun depan naik haji. Yang menjawab salam saya dengan kompak dan keras, saya doakan utangnya lunas. Yang aminnya keras berarti utangnya lumayan banyak ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan pagi yang penuh semangat ya. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Pimpinan Yayasan Mahfizul Huda Sendang Asri, Sendang Agung Lampung Tengah. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP dan SMK Sendang Agung dan guru-guru hebat di sekolah nomor 1 di Sendang, SMK dan SMP Ma'arif Sendang Agung yang penuh semangat di pagi hari ini. Semoga di waktu yang singkat ini, mohon maaf ya hari ini agak kesusu ya. Jadi semoga di waktu yang singkat ini adalah waktu yang penuh berkah, waktu yang penuh barokah. Karena berkah itu pasti banyak, tapi banyak belum tentu berkah. Saya sangat yakin, saya sangat percaya, insya Allah yayasan ini semakin maju karena gurunya hebat dan gurunya sugestif dan mendidiknya dengan penuh cinta dan semangat karena Allah. Boleh tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semua. Baik, perkenalkan ya, yang merasa tidak bisa melihat saya boleh pindah, ya pindah kemana juga tidak tahu ya. Baik, tengah, oh tengah nggak ada ya, jadi bisa lihat saya semua. Perkenalkan, nama saya Bapak Afif Hidayatullah. Mungkin dimanapun, mulai dari saya di Lampung Tengah seperti Mataram, Lampung Timur, kesini saya dikira anak SMA ya. Katanya fotonya dengan orangnya beda Bu ya. Ganteng mana? Baik, ganteng orangnya alhamdulillah ya. Alhamdulillah saya asli Gresik. Anak saya, istri saya satu, Bapak Ibu. Nah, kalau satu itu bukan istri namanya. Kalau satu itu namanya iswan. Nah, kalau dua tuh. Kalau tiga istri jumlahnya. Yang bilang Bapak Ibu sendiri ya. Ya, anak saya dua, alhamdulillah. Anak saya yang pertama umur 4 tahun, anak yang kedua baru lahir. Hari ini saya sangat bersyukur ya bisa bertemu di sini. Alhamdulillah juga di sini ada beberapa alumni saya, ada Putri Wahyuni. Mana Putri Wahyuni? Oke ya. Ada juga Bu Kodaria. Mana Bu Kodaria? Nah, jadi alhamdulillah melalui online Zoom ya kita bisa bertemu di sini. Bapak Ibu semuanya yang semangat karena Allah, hari ini saya ingin di waktu yang singkat ini saya ingin Bapak Ibu semuanya gelasnya dari gelas ini Bapak Ibu. Apa ini? Gelas apa? Gelas kosong. Gelas apa? Kurang kompak. Gelas apa? Kurang keras. Gelas apa? Gelas kosong Bapak Ibu. Berapapun usia kita, berapapun umur kita, kalau kita jadi gelas kosong, insya Allah akan terus terisi. Tapi jangan sampai kita menjadi gelas penuh Bapak Ibu. Andaikan kita menjadi gelas penuh, diisi air akan tumpah. Jangan juga menjadi gelas yang namanya gelas bocor, diisi air akan bocor kembali.
Ibarat orang mencari ilmu itu, kita harus sama-sama menjadi gelas yang namanya gelas kosong. Insya Allah dengan gelas kosong ini sekolah kita semakin maju, dan saya yakin dan saya percaya insya Allah SMP dan SMK Ma'arif menjadi sekolah terbaik di Bandar Lampung, di kota Lampung. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Sudah sarapan? Yakin? Saya tes dulu Bapak Ibu semuanya dalam hitungan ketiga. Siapapun ya yang di sini di ruangan ini, tangannya semua seperti ini. Nah, ya. Lalu tangannya digosok-gosokkan sampai keluar asapnya. Nah, semakin cepat. Lebih cepat lagi, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, 100 kali lipat lebih cepat, semakin cepat. Lebih cepat lagi, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Tempel di dagunya masing-masing. Tempel di dagunya. Dagu mana dagu ya? Dagu. Dagunya mana ya Allah ya? Ternyata kompak-kompak di sini. Baik guru SMP dan SMK-nya kompak. Saking kompaknya dagunya pindah ke sini semua. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya ya. Tes pertama gagal total. Remedi semuanya ya. Karena dagunya pindah ke sini. Nah, sekarang tes yang kedua. Perintahnya adalah dengarkan perintah saya. Perintahnya apa? Kurang kompak. Perintahnya apa? Oke, semuanya. Perintahnya adalah dengarkan perintah saya. Perintahnya apa? Oke, semuanya tangan ke atas. Nah, yang tangannya ke atas berarti tidak konsentrasi. Perintahnya apa tadi? Dengarkan perintah saya. Dengarkan saja Bapak Ibu ya. Aduh, soalnya 2, salah 2. Remedi lagi ya. Sekarang tes yang ketiga. Perintahnya adalah sebutkan lawan kata. Perintahnya apa? Saya tidak mau ketika suaranya kurang keras. Perintahnya apa? Oke, lawan katanya besar apa? Nah, kok lawan kata besar ya? Kecil. Lawan katanya besar? Kecil. Besar. Atas. Panjang. Kuat. Panjang. Tinggi. Salah. 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 Tepuk tangan buat kita semua. Tadi ada lawan kata baru. Lawan kata salah apa? Salah pendek. Sebelah sana salah. Tuh ya, remedi lagi ya. Soalnya 3 salah 3. Nah, ini soal terakhir karena saya tidak biasa memulai materi sebelum semuanya konsen. Kurang kompak semuanya konsen. Oke, sekarang tes terakhir. Perintahnya adalah ikuti kata-kata saya. Perintahnya apa? Semuanya. Ayam. Kurang kompak. Ayam. Bebek. Ayam, ayam, ayam. Bebek, bebek, bebek. Ayam, ayam. Ite, ite. Jumlah ayam berapa? Dihitung, dihitung. Dihitung. Serius ini. Ayamnya berapa? Jumlahnya. Iteknya berapa tadi? Ayamnya. Lulus. Tepuk tangan. Tadi ada yang salah. Keras suara. Berapa jumlah ayam? 4 ya. Ada yang berapa jumlah ayam? Gitu ya. Oke, alhamdulillah hari ini tema kita guru sugesti. Saya dosen di salah satu kampus di Gresik di Akademi Komunitas Men Indonesia. Saya juga dosen terbang. Terbang itu mengajar pulang ya.
bahasanya honorer ya, dosen honorer di UPN Veteran Jawa Timur. Saya juga pembina public speaking di SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik, founder Rumah Hipnoterapi Gresik, founder Permata Public Speaking, founder Power Inspiration Training Center lembaga saya ini, dan juga saya praktisi hipnoterapi Gresik. Jadi Bapak Ibu yang habis putus cinta ya, ditinggal suaminya atau istrinya bisa ke rumah saya ya. Wah, tak carikan lagi maksudnya ya. Nah, baik. Saya kuliah di UM SSPD Ekonomi Pendidikan Akuntansi, MAK Magister Akuntansi, yang lainnya non akademik ya, CHTT Hipnoterapi, NLP Neuro Linguistic Programming, STMI Sekolah Trainer Motivator Indonesia. Nah, ini data non akademik saya. Baik Bapak Ibu semuanya, ini tadi sudah saya ceritakan ya. Nah, ini buku saya, nanti satu sekolah ini saya beri satu ya. Karena kemarin dibuat rebutan sama Seputi Mataram, habis tinggal satu untuk SMP dan SMK. Hari ini buku saya sudah dinikmati oleh 6.000 guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Nah, sekarang saya tes konsentrasi lagi. Mohon maaf Bapak Ibu, yang kompak dan keras. Ini warna apa? Merah. Kurang kompak warna apa? Merah. Ini warna apa? Hijau. Warna apa ini? Biru. Warna apa? Hitam. Kurang kompak, kurang keras, warna apa? Hitam. Warna apa? Biru. Warna apa? Hitam. Warna apa? Hitam. Warna? Biru. Warna? Merah. Warna? Hitam. Warna? Biru. Ya Allah, salah maneh. Salah lagi. Warna apa? Saya ketemu warna baru di SMP dan SMK Sendang Agung. Warna apa? Warna bira. Warna apa? Biru. Ya, remedi lagi. Yang kompak 1, 2, 3. Ini warna apa? Sudah keras, salah. Warna apa? Hijau. Wah, warna baru lagi ya. Oke, ini warna apa? Lebih kompak lagi. Ini warna apa? Warna apa ini? Warna apa? Warna apa? Warna apa? Warna apa? Oke, tepuk tangan buat kita semuanya ya. Walaupun ada yang maybe tadi. Baik Bapak Ibu semuanya yang luar biasa, hari ini kita belajar bersama kosongkan gelas dan lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena berkah itu pasti banyak, tapi banyak belum tentu berkah. Guru yang hebat adalah guru yang mampu menjadikan siswa-siswinya sebagai sumber pahala. Bapak Ibu semuanya, kita sekarang sedang naik kapal. Nama kapal itu adalah Yayasan Mafatihul Huda. Kapalnya namanya apa? Kapal itu ingin maju. Kapal itu ingin sekolahnya besar. Kapal itu akan menuju ke pelabuhan yang namanya Pelabuhan Sukses Berkah Bahagia. Pelabuhan apa? Di sini ada pimpinan pesantren, ada kepala sekolah, dan ada seluruh guru-guru yang punya niat yang kuat dalam mendidik anak karena Allah, mendidik siswa karena Allah. Semuanya ingin menuju ke pelabuhan yang disebut dengan pelabuhan berkah, sukses, bahagia. Tapi lihat apa yang terjadi di kapal ini. Kapal kena masalah, pandemi datang, banyak anak kecanduan game online. Tapi lihat suasana kapal ini, semuanya bekerja sama dengan baik. Semuanya memberikan potensinya. Semuanya ingin sekolah ini maju. Sehingga mereka di kapal ini semuanya bekerja sama dengan baik. Di bawah pimpinan kepala pesantren dan juga kepala sekolah berusaha menyelamatkan kapal ini. Karena merasa yayasan ini milik kita bersama. Akhirnya semuanya bekerja sama dengan baik. Semuanya peduli. Semuanya punya rasa memiliki. Semuanya punya rasa cinta. Karena sekolah ini milik kita bersama. Bukan milik ketua pesantrennya saja, bukan milik kepala sekolahnya saja. Karena kita kompak, karena kita merasa sekolah ini keluarga. Akhirnya satu masalah berhasil diselesaikan Bapak Ibu semuanya. Tapi lihat suasana kapal ini. Kapal bocor Bapak Ibu, mengancam menenggelamkan kapal ini. Tapi karena kita kompak dan merasa sekolah ini milik kita bersama,
Akhirnya apa? Semuanya berkontribusi, semuanya mengajar karena Allah, semuanya mencintai siswa-siswinya karena menganggap siswa-siswinya sebagai sumber pahala. Akhirnya semuanya bekerja sama dengan baik, semuanya punya rasa cinta yang tinggi. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya? Angin semakin ganas, kapal terancam tenggelam, ombak semakin ganas sekali dan angin semakin kencang Bapak Ibu. Tapi lihat suasana kapal ini, lihat rasa peduli Bapak Ibu dengan kapal ini, karena merasa yayasan ini milik kita bersama. Angin semakin kencang, ombak semakin ganas. Pak Ustaz pun bingung bagaimana caranya menyelamatkan guru-guru ini untuk menuju ke pelabuhan berkah, sukses dan bahagia. Akhir kepala pesantren dan kepala sekolah pun naik di atas dek kapal, melihat anggotanya, melihat gurunya. Apakah gurunya sudah mencintai sekolah ini? Apakah gurunya sudah mengajar karena Allah? Apakah gurunya sudah mendidik anak siswanya karena Allah? Naiklah di atas dek kapal kepala pesantren dan juga kepala sekolahnya. Ternyata semua guru-gurunya mendidik siswanya karena Allah. Semuanya berkontribusi, semuanya bekerja sama dengan baik karena merasa sekolah ini, pesantren ini milik kita bersama. Akhirnya kepala sekolah dan kepala pesantren pun turun di bawah dek kapal, meyakinkan anggotanya, meyakinkan gurunya, meyakinkan semuanya. Dan akhirnya kepala pesantren dan kepala sekolah mengumumkan kepada kita semua, pengumuman itu berisi, selamat tahun ini SMK dan SMP Ma'arif Sendang menjadi sekolah terbaik tingkat Lampung. Kita sampai di pelabuhan kesuksesan, berkah dan bahagia, dan selamat Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu semuanya, ada tiga tipe guru. Yang pertama adalah apa ini? Guru apa? Yang kompak guru? Ini guru? Ini guru? Baik, saya punya uang Bapak Ibu. Tolong dijawab dengan kompak dan keras. Ini uang berapa? Anggap saja ini uang 100 juta Bapak Ibu. Uang berapa? Belum kompak, uang berapa? Uang 100 juta ini ketika saya berikan ke Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu mau atau tidak? Kurang kompak, mau atau tidak? Kurang keras, mau? Andaikan uang 100 juta ini saya remas seperti ini Bapak Ibu, uangnya jelek, apakah Bapak Ibu tetap mau? Kenapa kok mau? Nilainya, apalagi? Kenapa masih mau dengan uang yang jelek ini? Nilainya sama, apalagi? Masih bisa buat beli sayuran, apalagi? Kualitasnya sama, apalagi? Andaikan uang ini saya jatuhkan Bapak Ibu, keinjak saya kotor, nilainya 100 juta, Bapak Ibu masih mau dengan uang ini? Kenapa masih mau? Nilainya. Ganteng mana, saya atau uang? Tak pulang ya Bapak Ibu semuanya. Maka saya mengajak di waktu yang singkat ini, kita semua menjadi seperti uang ini. Artinya apa? Dimanapun kita mengajar, SMP dan SMK, kita harus seperti uang ini, yaitu kita adalah guru-guru yang bernilai untuk agama dan bangsa melalui yayasan hebat ini, SMP dan SMK Ma'arif Sendang Agung yang luar biasa ini. Bapak Ibu semuanya yang penuh semangat di hari ini, guru yang hebat adalah guru yang mampu menjadikan siswa-siswinya sebagai sumber pahala. Saya ulang, guru yang hebat adalah guru yang mampu menjadikan siswa-siswinya sebagai sumber, dan guru yang hebat juga adalah guru yang mampu membentuk mental siswanya bangga dengan proses. Guru yang mampu membentuk mental siswa-siswinya jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Guru yang mampu membentuk mental siswanya, jangan pernah hitung berapa kali dia jatuh, tapi hitunglah berapa kali dia bangkit. Guru yang selalu membentuk mental siswanya, jangan pernah mengatakan wahai Allah
belajar itu sulit, tapi katakanlah, wahai belajar, saya punya Allah yang maha besar. Guru yang selalu mengatakan seorang pemenang tidak pernah menyerah, karena yang menyerah tidak pernah menang. Maka jangan sampai ada kata-kata negatif ke siswa kita. Jangan sampai kita menghancurkan mental percaya diri anak-anak, karena anak-anak semua punya potensi. Bapak Ibu semua yang luar biasa, sekali lagi, guru yang hebat adalah guru yang mampu menjadikan siswa-siswinya sebagai sumber pahala. Bapak Ibu, hari ini kita praktek. Hari ini kita, ya singkat ini kita gunakan praktek. Tolong nanti jam 9 saya diingatkan, karena nanti saya ingin kita maksimal walaupun singkat. Dan saya sangat ingin sekali datangnya saya di sini. Ya, semoga bisa membuat ibu-ibu di sini, bapak di sini akan membesarkan sekolah ini. Tidak cukup 300 siswa, tidak cukup 500 siswa. Saya yakin gedung ini akan tambah luas. Karena kita punya mentalnya, peduli terhadap rekan kerjanya, peduli terhadap siswanya, peduli terhadap orang tuanya. Besar kok insya Allah kalau seperti itu. Karena saya juga datang waktu saya pertama kali diminta tolong, kerjaan pertama saya adalah kepala cabang. Waktu itu perusahaan saya omsetnya minus 600 juta, karyawan tidak dibayar setahun. Tanya Erlangga Lamongan waktu itu, "Loh Pak Afif, kenapa kok bisa dari minus ratusan juta jadi omset naik 1 miliar?" Karena saya membentuk mental keluarga. Saya hafalkan ulang tahun seluruh kepala sekolah di Lamongan. Karena saya nggak punya modal, kita nggak punya modal. Saya hafalkan seluruh masalah tim saya. Saya hafalkan seluruh ulang tahun dan hobi makanan kesukaan tim saya. Kita dekat sekali. Akhirnya apa? Mental keluarga terbentuk. Kalau Anda ingin sekolah ini besar, maka bentuk mental keluarga. Dan saya percaya, saya sangat yakin tahun depan sekolah ini tidak lagi nomor 1 di Sendang, tapi nomor 1 di Lampung. Nah, yang kedua adalah dibaca sama-sama. Kurang keras dan kurang kompak. 1, 2, 3. Yang pertama tadi belum kompak. Yang pertama tadi kurang keras, yang kompak. Yang pertama tadi apa? Yang kedua mental proses. Bapak Ibu semuanya, yang jadi pahala itu hasil ngajarnya atau proses ngajarnya. Kalau hari ini Anda nggak jelas kosong, kalau Anda hari ini sambil main HP, kalau Anda hari ini sambil melakukan yang lain, nggak fokus, tentu gelas Anda akan penuh. Tapi kalau Anda membentuk mental proses, Anda menganggap ini adalah proses Anda untuk menjadi guru yang hebat, akhirnya Anda terus belajar Bapak Ibu. Sama dengan siswa, yang kita tanamkan adalah mental bangga dengan proses. Afif bisa percaya diri karena ibu mengatakan, ibu nggak bangga dengan rapot kamu, ibu nggak bangga dengan ijazah kamu. Sekarang saya tanya ke siswa kan, pernah nggak kamu dimarahi orang tuamu ketika nilainya jelek? Pernah? Pernah tidak? Ya. Kita sebagai seorang guru, bagaimana caranya agar anak percaya diri terhadap matematika, agar anak merasa bukan nilai matematikanya yang jadi sumber pahala, tapi proses belajar matematikanya, sehingga dia bangga belajar matematika. Sama dengan pelajaran yang lain juga. Bapak Ibu semuanya, agar Anda menjadi guru sugestif, maka bentuk mental siswa kita untuk bangga dengan kata-kata yang membentuk mental bangga dengan proses itu ada 3. Ada berapa? Ada berapa? Sekarang saya tanya, pernah daring di sini? Pernah. Dalam menagih daring, Anda sering menggunakan kalimat yang mana? Yang pertama adalah, anak-anak yang mengumpulkan tugas kok baru 5 orang ya, yang lain mana? Kalimat pertama. Kalimat yang kedua, alhamdulillah, Bapak bersyukur hari ini yang mengumpulkan tugas sudah 5 orang. Bapak yakin dan Bapak percaya, insya Allah 2 jam lagi pasti kalian mengumpulkan, karena kalian layak sukses bersama-sama. Yang sering kita gunakan, yang pertama atau yang kedua? Pertama, betul ya? Betul. Kira-kira yang kamu ketika dikasih 2 kata tadi, yang lebih suka dengan kata-kata yang mana? Yang kedua. Loh, sekarang saya praktekkan, saya WA itu ke
mahasiswa saya jam 12 malam lah mereka mengumpulkan. Saya percaya besok pagi kalian pasti sudah mengumpulkan, karena kalian layak sukses bersama-sama, karena kalian keluarga besar. Silakan saling mengingatkan. Lama kok mereka mengumpulkan. Saya yakin ini mereka juga merasa seperti itu. Betul? Kan begitu. Ya. Jadi yang kedua adalah bentuk mental mereka bangga dengan proses. Yang ketiga adalah ini. Dibaca sama-sama. Kurang kompak, kurang keras suaranya. Yang ketiga apa? Mental kreatif. Saya tanya yang di sini punya YouTube, angkat tangan. Loh kan? Yang tinggi Buko Daria apalagi. Wah, nah alhamdulillah. Ketika kita kreatif, ketika daring, kita mengupayakan bagaimana caranya agar siswa paham. Akhirnya kita belajar KineMaster, belajar yang namanya Canva, belajar yang namanya Zepeto, belajar dan belajar. Kreatif kita. Karena sekolah ini nggak mungkin bisa besar kalau kita nggak kreatif, betul? Iya, karena harus jadi pembeda dengan sekolah yang lain. Kalau di sini nggak, di sekolah lain nggak ada public speaking, kita harus ada public speaking, kita branding itu kreatif. Kalau di sekolah lain nggak ada outbound rutin, kita ada outbound walaupun dia ada gurunya sendiri. Besar lama-lama, karena sekarang ada dunia digital, betul nggak? Karena begitu, kreatif. Mohon maaf, untuk menjadi guru sugestif, yang pertama tadi apa? Yang kedua? Yang ketiga? Ini nggak mungkin terjadi. Ini nggak mungkin Bapak Ibu lakukan ketika Anda tidak punya syarat yang pertama tadi. Syarat yang pertama tadi apa? Bukan, yang pertama tadi apa? Niat. Karena niat itu seperti surat, jika salah tulis alamat akan salah tempat. Jangan-jangan Anda orangnya di sini tapi hatinya di yang lain. Jangan-jangan Anda orangnya di sini tapi pikirannya ke bisnis Anda. Orangnya aja yang di sini, kan begitu. Maka dari itu, tiga ini dan ditambahkan yang terakhir adalah apa ini? Apa itu building rapport? Dalam ilmu hipnotis, building rapport adalah teknik membangun trust atau menjalin keakraban. Bapak Ibu semuanya pernah tahu orang sakit stroke? Yang kompak pernah? Orang sakit stroke ketika dia ingin sembuh, kira-kira bisa sembuh tidak? Kalau dia tidak punya keinginan, bisa sembuh? Pernah dengar cerita batu ponari yang di Jawa, Jombang, pernah? Batu ponari dicelupkan air, mengapa orang bisa sembuh? Apakah karena batunya? Apa karena ponarinya? Karena apa kira-kira? Karena percaya. Yang menyembuhkan tetap Allah. Karena yakin dan percaya, akhirnya sugesti masuk di pikiran bawah sadar. Maka yang keempat, ketika Anda serius ingin menjadi guru sugestif, maka kuasai building rapport, kuasai masalah anak. Aku yakin kok, saya yakin kok, anak berperilaku itu pasti ada sebabnya. Karena saya beberapa kali menangani anak yang mau bunuh diri itu sudah 10 kali saya. Menangani perceraian sudah berkali-kali, walaupun saya waktu itu belum nikah. Ternyata apa? Karena rumahnya itu tidak ada yang namanya kehidupan, hanya hidup. Hidup itu adanya ayah tidak bisa dirasakan keberadaannya oleh anak. Itu hidup. Adanya ayah tidak bisa dirasakan keberadaannya oleh ibunya, oleh pasangannya. Adanya ibu nggak bisa dirasakan keberadaannya oleh anaknya, itu hidup. Adanya Anda di SMP dan SMK Ma'arif ini nggak bisa dirasakan keberadaannya oleh rekan kerjanya, nggak bisa dirasakan keberadaannya oleh siswa-siswinya, itu hidup. Tapi kalau kehidupan, adanya Anda bisa membuat siswa lebih baik, adanya Anda ditunggu oleh siswa-siswinya, adanya Anda bisa membuat suasana keluarga sakinah mawaddah warahmah, itu kehidupan. Anda pilih mana, hidup atau kehidupan? Saya yakin kalau sekolah ini banyak kehidupan, gak lama kok sekolah ini menjadi sekolah nomor 1 di Kota Lampung. Tepuk tangan dong. Nah, jangan sampai kita ngajarnya seperti ini. Anak-anak, minggu kemarin kita telah belajar tentang binatang mamalia. Coba
Apa arti binatang mamalia itu? Coba apa? Jadi nggak ada yang tahu ya? Jadi kalian tidak ada yang belajar. Silakan nanti ditanggapi ya video ini ya. Mamalia ialah kelemahannya apa? binatang yang menyusui. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup. Seperti yang kalian ketahui, di dunia ini banyak sekali benda-benda. Ada benda hidup dan ada benda tak hidup. Benda yang tidak hidup, contohnya matahari. Coba-coba jangan ribut. Bulan, bintang, batu, coba kalian perhatikan. Contoh benda hidup adalah ikan, sapi, ayam, dan lain-lain. Coba kalian perhatikan ya, Bapak sedang menerangkan. Coba Johan, apa arti binatang mamalia? Mamalia adalah mama biak. Kamu tidur aja sih. Coba Abi, apa arti binatang mamalia? Bapak mama Mia. Udah gaji kecil, banyak potongan. Kalian bandel-bandel lagi. Bapak Ibu semuanya yang luar biasa. Silakan, saya ingin di waktu yang singkat ini Bapak Ibu aktif ya. Kira-kira kelemahan guru tadi itu apa kira-kira? Angkat tangan. Aktif. Kelemahan ya, silakan. Kurang dapat perhatian dari siswa. Nanti insya Allah peserta terbaik dapat hadiah buku dari saya. Ada lagi? Silakan. Kurang melibatkan siswa. Sama. Tidak komunikatif. Ada lagi. Ada yang paling penting yang sangat-sangat lemah dan bahaya. Tidak punya niat, ada lagi. Ya. Menjatuhkan siswa dengan kata-kata negatif. Itu yang paling berbahaya. Maka dari itu, Bapak Ibu semuanya, ada yang harus sering Bapak Ibu ucapkan di depan siswa Anda. 3 kata. Yang pertama, saya yakin. Yang pertama, yang kedua, saya percaya. Yang kedua adalah saya. Yang ketiga, saya optimis. Jadi ketika ngajar, misalnya ini pintu kelas, masuk. Anak-anak yang luar biasa. Jadi kata-katanya harus positif di awal itu. Jangan sampai kata-katanya langsung negatif. Loh, gimana di kabeh iki arek-arek iki? Nang kantin ya, padahal belum tentu ke kantin. Anda sudah bilang ke kantin. Ke kantin tidur semua ya. Padahal belum tentu tidur, tapi Anda sudah bilang tidur. Hindari itu. Walaupun nyatanya memang mereka tidur. Salah saya seperti ini. Baik, anak-anak hebat, anak yang luar biasa. Hari ini Bapak bersyukur 10 orang sudah ada di kelas. Bapak yakin karena kelas 12 OPK ini adalah keluarga. Saya yakin dalam waktu 15 menit Anda akan memanggil teman-teman Anda. Silahkan. Lama manggil sendiri 10-10-nya manggil. Beda, saya yakin dan saya percaya Anda titik. Saya yakin dan saya percaya Anda bisa memahami materi hari ini karena kalian layak sukses bersama-sama. Bapak nggak pernah lihat ijazah kamu, Bapak nggak pernah lihat nilai dari UTS dan UAS. Bapak melihat bagaimana kamu mengatakan jatuh itu biasa, bangkit itu guru sugestif itu ya. Lalu sekarang kita praktek. Mohon maaf, yang bawa kertas angkat tangan. Yang tidak bawa kertas angkat tangan. Oke, yang nggak bawa kertas bawa HP. Silakan Bapak Ibu, karena waktu saya singkat.
silakan Bapak Ibu prakteknya, yang pakai kertas pakai kertas. Tapi kalau yang nggak bawa kertas, niatkan karena Allah Anda praktek menggunakan HP di note. Dan saya harap nanti ketika praktek yang singkat ini, saya harap semuanya aktif, dan Anda prakteknya karena siapa? Karena hanya satu yang membuat kita itu kreatif, inovatif, dan naik level, yaitu niat karena Allah. Bapak Ibu, kita belajar tentang ini, mohon maaf saya ajari satu saja karena waktunya nggak cukup ya. Tentang teknik bahasa framing guru sugestif. Framing itu apa? Sebelumnya kita kenalan dulu tentang pacing dan leading. Pacing itu menyamakan. Pak Wahyu terkenal dengan lucunya misalnya, menyamakan anak dengan lucunya dulu. Ketika anak sudah tertawa semua masuk, kepala belajar, tapi jangan lucu terus sampai akhir, gak paham nanti misalnya gitu. Ya Pak Husein terkenal dengan wibawanya, terkenal dengan motivasinya. Bagaimana masuk, menyamakan posisi, menyamakan gelombangnya dengan cara motivasi. Jadi passion ini menyamakan dan masuk ke gelombang otak orang lain. SMK ya hanya gitu, apalagi anak-anak mesin di sini. Komputer jaringan ya. Apalagi anak-anak yang laki-laki pasti mental anak SMK ya kadang-kadang ya gitu. Tapi jangan sampai kita menyerah memberikan nasihat karena Allah nggak pernah lihat. Yang bisa langsung angkat tangan. Salah nggak apa-apa. Dari gambar ini apa yang Anda dapatkan? Ada yang bisa? Ya silakan Bapak. Ya. Ya kalau saya untuk gambar yang patching itu dia menuntut untuk lebih baik, Pak. Oke, yang leading? Yang leading dia mengarahkan untuk lebih baik. Nah, tepuk tangan untuk Bapak siapa? Berpotensi dapat buku ya. Baik. Nah, ini dia menyamakan gelombang, menyamakan bebeknya, biar bebeknya jalannya sama-sama ke depan. Sedangkan ini karena sudah sama, akhirnya kita di depan, mereka mengikuti kita. Ya, ini ilustrasi passing leading. Nah, sekarang kita belajar tentang framing. Tapi sebelumnya saya ajak game dulu, namanya game Raja Otong Berkata. Namanya apa? Raja Otong Berkata. Yang kompak, gamenya namanya apa? Kalau ada kata-kata Raja Otong Berkata, ikuti saya. Jika tidak ada, jangan diikuti. Coba semuanya. Raja Otong Berkata, angkat tangan. Berarti ikut angkat tangan. Raja Otong Berkata, angkat tangan. Kalau ada kata Raja Otong diikuti, kalau nggak ada jangan diikuti. Raja Otong berkata angkat tangan. Raja Otong berkata angkat tangan yang tinggi. Raja Otong berkata pegang telinga. Raja Otong berkata pegang hidung. Angkat tangan. Nah yang angkat tangan berarti nggak konsentrasi ya, masih belum lulus latihan. Raja Otong berkata angkat tangan. Raja Otong berkata hormat gerak, tegap gerak. Nah yang tegap itu nggak konsentrasi ya. Oke, belum lulus. Raja Otong berkata angkat tangan. Raja Otong berkata turunkan tangan. Raja Otong berkata toleh kanan, toleh kiri. Nah yang toleh kiri juga konsentrasi ya. Raja Otong berkata angkat tangan. Raja Otong berkata pegang telinga. Raja Otong berkata pegang hidung. Raja Otong berkata pegang telinga. Oke, luar biasa, tepuk tangan buat kita semuanya. Yang tepuk tangan berarti nggak konsentrasi. Ya Allah ya. Raja Otong berkata angkat tangan. Raja Otong berkata pegang telinga. Raja Otong berkata pegang hidung. Raja Otong berkata angkat tangan. Raja Otong berkata turunkan tangan. Raja Otong berkata angkat tangan. Goyang-goyangkan. Nah yang goyang-goyang tidak konsentrasi. Raja Otong berkata pegang telinga. Raja Otong berkata pegang hidung. Pegang telinga. Ya Allah. Raja Otong berkata angkat tangan. Turunkan. Raja Otong berkata angkat tangan. Oke, luar biasa, tepuk tangan dong. Yang tepuk tangan tidak konsentrasi. Ya Allah. Raja Otongnya pulang, ganti Bapak Afif Hidayatullah. Tepuk tangan buat kita semua yang luar biasa. Sudah tepuk tangan ya. Ya. Baik. Siap praktek? Kalau siap, katakan siap karena Allah. Semuanya siap praktek? Baik. Frame. Itu namanya cara pandang seseorang dalam memaknai suatu hal atau peristiwa pada konteks tertentu. Frame
dalam komunikasi berguna sebagai parameter dalam membatasi ruang lingkup komunikasi. Jadi bahasanya gini Bapak Ibu, kita berbicara itu mereka terkungkung dengan kata-kata kita, dengan kata-kata hipnotis kita. Ya. Frame yang pertama adalah outcome frame. Frame yang pertama apa? Belum kompak. Frame yang pertama apa? Outcome frame itu adalah orientasi cara pandang dalam orientasi pada hasil dari sebuah pikiran. Contohnya bagaimana? Contohnya ini. Dengan belajar, nilaimu jadi bagus. Dan orang tua akan suka denganmu, jadinya mereka mendengarkanmu. Nah, outcome-nya di mana? Orang tua suka denganmu, jadinya mereka mendengarkanmu. Lagi misalnya guru bahasa Inggris, anak-anak, dengan Anda belajar simple present tense, membuat bab berikutnya akan lebih mudah. Akhirnya nilaimu baik dan orang tua suka dengan kamu. Paham? Lagi misalnya, anak-anak dengan menguasai materi laporan keuangan, membuat bab berikutnya akan lebih mudah. Membuat kamu mudah belajar akuntansi, akhirnya banyak teman-teman suka dengan kamu, akhirnya mereka belajar dengan kamu. Paham Bapak Ibu? Silakan dipraktekkan di HP maupun di buku, di kertas, dengan semangat karena Allah. Bikin satu kalimat outcome frame sesuai dengan mapelnya masing-masing. Dimulai dari sekarang, waktunya gak banyak, hanya 1 sampai 2 menit. Nanti silakan yang pengen menyampaikan dengan semangat karena Allah, sampaikan. Karena saya yakin dan saya percaya 40-an guru di sini semuanya belajarnya karena Allah dan aktif. Silakan membuat dulu. Outcome-nya minimal 2 atau 3 minimal. Silakan. Anak-anak, dengan menghafal juz amma membuat kamu lebih dekat dengan Allah. Akhirnya kamu bisa jadi imam sholat dan orang tua suka dengan kamu. Nah, itu kita selipkan ketika kita ngajar. Nah, anak-anak, dengan Anda belajar proses fotosintesis ini, membuat nantinya kamu paham tentang materi, tentang apa, seperti itu. Silakan dilakukan karena Allah, karena kita bisa maju, kita bisa hebat di waktu yang singkat ini. Kalau kita lakukan karena Allah. Saya lihat sudah jam 9. Insya Allah akan saya persingkat dan saya akan ambil intisari. Baik, yang merasa sudah, yang punya rasa ingin menyampaikan hasil yang ditulis itu, langsung saja angkat tangan yang tinggi, katakan saya, dan lakukan karena Allah ketika Anda ingin aktif dan ingin menyampaikan. Oke, silakan. Nama, ajar apa? Berdiri. Oke. Baiklah, nama saya Kedaya, saya mengaku bahasa Inggris di kelas 12. Oke. Silakan kalimatnya. Anak-anak, dengan mempelajari irregular verb, ini akan memudahkan kalian dalam mempelajari conditional sentence tipe 1, 2, dan 3. Ini akan memudahkan kalian menghafal dan membuat kalian lebih semangat dan nanti lebih baik lagi dalam conditional sentence. Oke. Bagus sekali. Tepuk tangan buat Ibu Kodaria. Saya yakin ada 2 orang lagi yang angkat tangan ya, yang sudah. Yang pengen angkat tangan langsung saja angkat tangan yang tinggi ya sudah. Oke, silakan Ibu, boleh berdiri. Nama dan juga ngajar apa? Nama saya Siti Roifah, saya mengajar kultur kreatif kewirausahaan. Anak-anak, dengan Anda mempelajari bagaimana cara memanfaatkan peluang usaha, nanti ketika Anda sudah lulus, Anda juga bisa memanfaatkan peluang-peluang usaha yang ada di lingkungan Anda. Saya yakin dengan memanfaatkan itu Anda bisa mencari atau memanfaatkan sehingga bisa mendapatkan sebuah pemasukan atau pendapatan. Oke, 1000 nilainya ya, luar biasa. Satu lagi yang pengen, hanya yang pengen. Karena apa? Keinginan akan mengubah segalanya. Keinginan akan mengubah yang awalnya kita biasa menjadi luar. Silakan satu lagi yang ingin, silakan Ibu. Saya guru keuangan bisnis. Anak-anak, materi berikutnya ini berhubungan dengan materi berikutnya. Jadi kalau yang sekarang kita bisa, berikutnya pasti akan lebih mudah. Oke, bagus ya. Saya boleh evaluasi untuk semuanya ya. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, ini sudah aktif dan punya